1 Januari 2019 itu lahirlah brand yang namanya Catalyst Indonesia. Oke. Jadi Inspiring kita dan Catalyst Indonesia itu masih satu keluarga. Satu keluarga, Inspiring kita, Catalyst Indonesia. Yes. Saya pengen tahu bagaimana caranya Mas Budi balikin utang-utang tadi ya, yang dijadikin modal. Nanti di segmen yang kedua, sahabat Sonora tetap bersama kami. Siap. Sama dengan Mas Budi Setiawan Buset ya, yang Anda bisa follow. Saya sudah follow ya, Babe Buset. Babe Buset, Babe Buset. Ini Kalau orang bule babe, oh babe, oh, kita orang Jakarta orangnya babe. babe jadi. Mau jadi babe membusetkan orang ya. Yes. Karir mereka karena ini kan dalam pengembangan sumber daya manusia ya. betul. Banyak membantu perusahaan-perusahaan supaya SDM-nya bertumbuh, berkontribusi Betul. lebih baik. Ini Mas Betul. Buset lewat Inspiring kita. Terima kasih untuk Anda semua sahabat Sonora yang sudah setia bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta lewat Jux, aplikasi Jux, dan juga melalui streaming sonora.id, sonora.co.id, dan juga melalui live YouTube. Selamat siang untuk para viewers Anda semuanya. Dan Anda juga bisa interaktif bersama kita. Ini ada Pak Adi Pratomo. Ini bos saya paling keren dulu waktu di MDI ya, perusahaan sebelumnya. Mbak Nenti Mulyati, love juga untuk Mbak Nenti. Terima kasih. Ada Pak Sunoto, mentor saya juga, akhirnya jadi kawan semangat. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ini Pak Buset kemudian apa nih, mencari investor-investor, mencari kawan-kawan yang bisa membantu mengembangkan ide dan visi Mas Buset. Ketemulah teman-teman gitu ya, dipinjami uang untuk modal gitu ya, kemudian merintis. Ini kan gampang ya, kemudian sampai akhirnya balik modal, bisa balik investasinya menjadi sesuatu yang profit. Itu bagaimana nih ceritanya nih Mas Buset? Kelihatannya perjalanan tadi enak banget gitu ya, minjem duit dapat semua. Tapi ternyata di dalam perjalanannya mengalami turbulensi, Mas. Turbulensi, ini kan naik pesawat ya? Yes, ini bahkan saya menggambarkan perjalanan Inspiring kita seperti naik pesawat. Tadi kan masa-masa take off-nya. Oke. Ketika udah di atas, turbulensi. Oke. Nggak hanya turbulensi, Mas. Yes. Pilotnya udah ngomong Mayday, Mayday. Itu kan udah gawat banget ya. Yes, udah Mayday, 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 Mayday. Kenapa? Karena masuk tahun 2020 sebelum COVID datang, itu saya sudah mengalami satu turbulensi di dalam kehidupan personal saya maupun Inspiring kita. Kenapa? Tepat 1 Januari 2020, saya sudah mengalami banjir lokal. Banjir lokal. Di rumah sebelum banjir besar Jakarta. Di mana plafon rumah saya ambruk. Oke. Semua data-data saya di ruang kerja, dokumen-dokumen hard copy saya hancur kena air. Oke. Lalu hard disk saya juga kena air, di mana hard disk itu adalah kumpulan Semua materi-materi saya, pemikiran-pemikiran saya. Saya tidak pernah nyimpen di cloud pada saat itu. Itu hancur, nggak bisa diselamatkan. Laptop pun pada saat itu juga hancur, tapi berhasil diselamatkan. Ada miracle. Saya bawa ke Mangga 2, ternyata ada tipe laptop yang sejenis pada saat itu juga mengalami crash, dan itu tidak bisa lagi diselamatkan. Akhirnya dia punya spare part, itu dikanibalkan ke laptop saya, dan berhasil diselamatkan. Data-datanya safe ya, selamat, oke. Yang Sebagiannya tetap hancur. gone. Aduh. Benar-benar mulai dari nol. Mulai bisnis dari nol, semua pemikiran saya mulai dari nol kembali. Nah, makanya tadi kelihatannya gampang banget, pinjam duit dapat. Ternyata di dalam perjalanan itu ada turbulensi dan mayday. Itu salah satunya. Oke. Berikutnya apa? Kita tahu sama-sama lah. COVID di bulan Maret 2020 ya. 2020. Jadi setelah Januari, Februari udah mulai bangkit. Kenapa kami launching untuk program yang menggunakan virtual reality? Pertama kali kami launching itu di Jogja dengan satu perusahaan BUMN. Boleh sebut merek gak, Mas? Boleh. Dengan Pertamina pada saat itu kita launching. Setelah launching itu semuanya jadi viral, gone viral. Kenapa? Karena ini pertama kali tim bidding pakai virtual reality. Iya, kok bisa gitu? Banyak banget permintaan proposal. Setelah Pertamina selesai. Setelah permintaan tersebut, akhirnya dengan permintaan proposal tersebut kita invest lah device-nya. Kita invest ada 10. And you know what? Bulan Maret COVID datang. Iya, semua dibatasi, semua nggak boleh ketemuan, semua restrict. Auto cancel semua. Mayday-nya di sana. Oke. Tadi kan tabungan cuma bertahan. Ya agak perpanjang lah, tidak aja 6 bulan. Ternyata COVID datang, nyungsep lagi. Mau minjem duit lagi nggak mungkin, Mas. Karena semuanya merasakan suffer yang sama kan. Oke. Nggak mungkin lagi pinjam duit. Klien juga mengalami hal yang sama ya. Akhirnya kita ikat pinggang di sana. Itu saat-saat itu benar-benar saya cuma doa, kok gini-gini amat ya perjalanan hidup gue ya. Membangun Inspiring kita. Tadi awalnya oke semua, kok sekarang kok nyungsep gitu loh. So what did you do to solve
pandemic condition in the first? Jujur pada saat itu benar-benar kalau saya boleh mengatakan 3S Mas. Stres, semaput, sama sesengukan. Jadi tiap kali doa saya nangis Mas. Saya bilang Tuhan kok gini-gini amat gitu loh. Hidup saya. Itu benar-benar 3S, stres, semaput, sesengukan, tabungan menipis, rambut pun menipis Mas. Ya nggak hanya tabungan yang menipis Mas, betul, rambut betul. juga ikut menipis. Aduh, gitu Karena ya. stres tadi. Beruntungnya iman tidak menipis ya, masih Makin kenceng doa. makan kenceng doa. Betul. Saya yakin bukan hanya saya saja, semua Iya. orang yang mengalami juga makin kenceng doanya betul. di sana. Oke. Dan apa yang lakukan benar-benar nyungsep banget. Lagi down banget di titik Yes. terendah. Apalagi kalau kita bicara pelatihan team building itu kan lebih kontak fisik kan. Betul. Lebih enak kalau kita seperti Yes, ini kan, yes, ngomong face to langsung. face, kita Mhm. onsite dan sebagainya. Belum ada bayangan bagaimana sih membuat team building yang online. Saya nggak ada bayangan sama sekali pada saat itu. Oke. Nah, tadi sudah ada virtual reality yang Yes. dengan klien Pertamina tadi. Ya. Seperti apa kemudian ini di switch atau diadapt untuk pandemi, kemudian akhirnya ditawarkan atau Pada saat itu belum ada pemikiran sama sekali. Bahkan partner-partner negara lain global juga sama, semaput semua. Ini kita gimana nih industri team building yang sejauh ini adalah onsite, permainannya harus ubah switch ke online. Kita belum ada kepikiran sama sekali. Semua event batal. Waktu itu udah rencana pergi ke Malang. Waktu itu kami juga ada komunitas yang kami beri nama Main Coffee. Itu sudah full book Mas, harus dibatalkan. Oke. Komunitas Main Coffee kami kerjasama dengan DBS Bank. Itu harus dibatalkan. Apa nggak nyungsep Mas? Semua auto cancel. Baru cancel satu lah, masih bisa lah kita jalanin yang lain. Kok ternyata besok kan cancel, besok kan kayak efek domino. semuanya cancel semua, ini gimana gitu ya terus ya. 3S Mas. Semaput, stres sama sesungukan. Menyerah waktu itu. Give up. Sempat. Udah kena mental. Pada saat itu juga waktu awal-awal bangun inspiring kita, saya juga udah kena mental. Kenapa? Saya pada saat itu harus menawarkan program. Dulu waktu jabatan saya sebagai direksi, orang yang menawarkan program Orang saya. nyembah-nyembah saya direksi gitu ya. Iya. Orang yang datang, sekarang saya harus Kulo kulo nuwun. nuwun dan sebagainya. Itu udah kena mental. Iya. Gini-gini amat ya. Enak gue jadi dulu direksi ya. Semua dilayani gitu. Semua dilayani dan sekarang harus melayani, harus servis klien dan sebagainya. Kena mental. Kena COVID lagi, kena mental lagi. Pada saat itu udah mau menyerah. Udah mulai daftar Grab pada saat itu. Segitunya. Tapi pada saat itu mungkin karena banyak banget yang masuk pendaftaran, akhirnya di close semua karena sudah penuh. Udah siap-siap daftar Grab saya Mas. Udah siap-siap nge-Grab. Karena pada saat itu cari uang yang paling gampang yang jadi ojol. Iya. Itu yang paling gampang. Ngetren waktu itu ya. Dan apapun semua saya lakukan hanya demi keluarga bisa berlangsung hidup. Iya. Tiap hari Mas, udah diteleponin sama debt collector Mas. Ada argo yang nggak bisa berhenti, yang Yes. harus kita penuhi, kita bayar setiap Belum bulannya. lagi yang investor kan. Kemarin minjem duit. Buset nih gimana nih? Duit gue nih gitu. Gue mau galak, nanti salah gitu minjem Iya. duit. Kalau gue yang minjemin lu yang minjem duit, kenapa lu yang lebih galak? Itu kena mental saya. Sampai kemudian Mas Buset titik terendah, and then balik kemudian. Oke. Belum titik terendah tuh Mas. Jadi pada saat itu udah mulai update CV dan pada saat itu global network sudah mulai mengembangkan. Saya lihat contekan dulu Mas. Oke. Nah, saya masih ingat banget itu bulan Mei. Kami mulai memasarkan program yang online yaitu di Infinite Loop sama Race Around the World. Kami undang semua klien-klien, semua yang potensial klien. Itu full book Mas. Full seat. Semua pada minta proposal. Wah, keren nih, menarik nih. Belum pernah nih virtual team building dan sebagainya. Full book, minta proposal. Tapi endingnya apa Mas? PHP Mas. Nggak hanya PHP Mas. Apa? PPKM. Aduh, apalagi tuh PPK? Pelan-pelan kamu menghilang. Mundur teratur. Belum Mas, Apalagi? CLBK Mas. Apalagi? Chat lama beli kagak. Nanya-nanya Chatnya doang. lama gitu, belinya Nanya-nanya kagak. doang gitu ya. Gitu. Abis itu masih banyak ghosting Mas. Sampai terakhir yang muntaber tadi Mas. Apa tuh? Mundur tanpa berita. Jadi ghosting itu tidak hanya di dunia asmara Mas, di dunia bisnis juga di ghosting. PPKM sama muntaber. Ini banyak sebetulnya yang mengalami Banyak. muntaber di masa pandemi Mundur ya. tanpa berita. Nanya banyak, proposal Kalau udah itu dikasih. CLBK, Mas. Iya. Proposal udah dikasih, dijelasin, Yes. udah presentasi, Udah minta presentasi. waktu. And then, ya terima Kan kasih. yang lebih menyakitkan ketika kita kirim WhatsApp udah dibaca tapi nggak direspon Mas. Aduh. Sakit banget tuh Sakit kayaknya. banget Mas. Nah, Oke.
Udah Mei pada Okay. saat itu. Nah, 15 Mei kami adakan Main Coffee, Mas. Program tadi online, Main Coffee online. Dan puji Tuhan, bersyukur ada 6 orang yang daftar. Tapi itu semua teman semua, Mas. Mungkin mereka sungkan nolak kali ya. Waduh, gue sungkan nolak sama buset badannya udah gede gitu kan. Seperti itu. Oke. 6 Mei pada saat itu. Lanjut lagi 26 Juni dan 2 Juli. Setelah yang tadi kan berhasil tuh 6. Wah, effort. Wah, mantap nih pasar pasar merespon dengan baik. 26 Juni dan 2 Juli kami mencoba peruntungan kembali, mencoba membuka Main Coffee online dengan virtual team building tadi. Main Coffee itu adalah sebuah forum ya, Yes, isinya forum, HRD. HRD sama business owner. Jadi Main Coffee itu saya beri nama karena terinspirasi dari para coffee lover. Karena coffee lover itu kan kalau sehari belum ngopi katanya nggak bisa mikir. That's why makanya Main Coffee. Agak sedikit anti mainstream, Mas. Oke. 26 Juli, 2 Juli. Pasarkan Main Coffee lagi dengan virtual team building di Infinite Loop dan race around the world. Hasilnya luar biasa, Mas. Nggak ada yang daftar. Masih Mayday ya. Nggak ada yang daftar, Mas. Mayday itu pada saat itu turbulensi udah kena mental banget. Kenapa? Karena ya tadi tiap hari udah ditelepon sama debt collector. Tabungan udah mulai nipis. Nggak ada pemasukan, yang ada pengeluaran. Keluarga udah siap-siap makan batako, Mas. Tapi nggak tadi kan ada episode tadi kan, udah selamat tuh. Lanjut. Tetap makan bakmi kan? Masih tetap makan bakmi. Sekarang kena COVID, udah siap-siap makan batako, Mas. Udah nggak bisa beli bakmi sama beli bapau, Mas. Kalau batako dia dikunyah kan bisa seminggu berapa bulan kan, Mas. Itu perjuangannya. Wow, ini roller coaster. Kemudian saya pengen tahu nih titik baliknya sampai kemudian naik lagi tuh apa, di momen apa. Nanti kita cari tahu di segmen berikutnya, sahabat Sonora. Makin menarik bersama Mas Buset ya, yang sudah membagikan inspirasi. Mungkin dalam bisnis yang lain Anda juga pernah merasakan hal yang sama ya. Ya, semua bidang saya rasa ini terjadi. Bagaimana kita kemudian tetap bisa survive, memupuk optimisme ini penting ya. Kita akan cari tahu dari Mas Buset di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Kemudian Mayday. Kemudian step selanjutnya apa nih Pak Mas Buset? Apakah kemudian menuju ke settlement? Ya. Titik balik kemudian akhirnya dari titik terendah itu kemudian karena kan nggak mau nyerah kan? Yes. Meskipun udah kena mental berkali-kali kan. Perlu healing kalau bahasa sekarang, Mas. Healing, mindfulness gitu segala macam. Apa kemudian yang membuat naik lagi, semangat lagi gitu? Puji Tuhan, saya boleh katakan sekarang tahapan-tahapan di mana pesawatnya udah mulai steady. Udah mulai climbing pada ketinggian yang kami inginkan. Kenapa? Karena dari pengalaman-pengalaman yang tadi saya ceritakan di segmen yang tadi, yang lalu. Sekarang kita lanjut di 6 Agustus 2020 itu pecah telur pertama untuk virtual program pertama. Pecah telur. Masih pandemi itu ya? Masih pandemi, 6 Agustus 2020 itu yang Race Around the World. Waktu itu white label, jadi tidak menggunakan bendera kita tapi supported by inspiring kita. Setelah itu pecah telur lagi di 5 Oktober 2020 dan 4 November 2020. Oktober dan November sebulan satu. Itu Microsoft Indonesia. Sama World Bank. Sama, Mas. International. Yes, it's a global company. Yes, of course. It's international company. Sama komentarnya sama seperti Mas Yudi tadi. Wow, begitu wow. Tapi wow saya beda. Wow, ini gue di prank atau enggak ya? Lagi musim ya? Lagi musim ngeprank kan. Ini gue lagi di prank atau enggak ya? Tapi ternyata ketika saya minta email ya bener @worldbank @Microsoft. Bener, ini nggak di prank. Dan saya ngomong sama manajemen, guys, Microsoft Indonesia ini gue kayak ngimpi. World Bank ini gue kayak ngimpi gitu ya. Langsung goosebumps, Mas, merinding gitu. Waduh, goosebumpnya dalam arti, aduh, kita harus benar-benar extra effort untuk memberikan kualitas yang super kan. The best one gitu loh. Karena ini bukan klien kacang-kacangan gitu loh. Klien besar di sana Microsoft Indonesia. Dan apa yang kita rasakan benar-benar is truly blessing. Karena ternyata di tengah pandemi ini ada pemasukan lah di sana. Dan pada saat itu Desember, Mas, pecah telur yang luar biasa, 4 perusahaan dan deal. Agustus, Desember ya. Agustus, Oktober, November dan Desember. Desember pecah telur untuk 4 perusahaan dan deal. Itu adalah Race Around the World.
That's why makanya Race Around the World itu adalah program kami yang paling populer. Teman-teman atau sahabat Sonora bisa cari di websitenya kami. Itu di tahun 2021 itu kami mencapai pecah rekor itu 1.000 partisipan yang bermain dan terus bertambah sampai sekarang. Yang Race Around the World. Kenapa? Karena itu sangat populer sekali dan sangat menarik sekali dengan tingkat kepuasan 99%. Ini sahabat Sonora sudah mulai banyak yang membayangkan menariknya tuh seperti apa ya, Race Around the World dalam format virtual. Yes. Seperti apa sih Mas Buset? Jadi dia race ke 6 benua secara virtual, di mana di setiap benua itu kan ada negara-negaranya. Betul. Di setiap negara itu ada challenge-nya. Oh, oke. Dan mereka harus bekerja sama secara tim untuk bisa menyelesaikan challenge di setiap negara secara racing. Tahu Amazing Race? Yes, I know. Konsep itu kami bawa secara virtual. Amazing Race kan on-site ya gitu kan. Nah, itu konsep itu kami bawa secara virtual. Oke. Dan Iya, 1.000 orang gitu ya terlibat. 1.000 orang. Dengan beberapa klien ya, total adalah 1.000 partisipan di sana. Bagi kami sih, kami benar-benar blessing banget dalam arti, wow, selama virtual ini 1.000 orang bisa bermain secara virtual team building. Dan tingkat kepuasannya juga lumayan, bahkan bagus 99%. Dan climbing berikutnya adalah di Infinite Loop yang VR, kami mengembangkan secara online. Kami kembangkan secara online di sana. Kan pakai virtual reality tuh. Nah, yang konsep program itu kami kembangkan secara online. Dan kami bersyukur sekali pecah rekor dunia. Karena program di Infinite Loop online itu adalah worldwide competition. Karena kan kami kan adalah global network. Yes. Dan itu dipertandingkan di semua negara. Oke. Dan saya bangga dalam hal ini Garena Indonesia klien kami berhasil memecahkan rekor dunia dengan catatan waktu 34 menit 52 detik. Wow. Di mana sebelumnya itu selalu dipegang oleh Amerika Serikat dengan catatan waktu 40 menit. The first Indonesia yang menangkan. Bendera merah putih berkibar, Mas. Bangga banget saya. Kami bangga gitu kan. Itu ya. Kalau klien puas kita juga. Yes. Bahkan sama partner saya ditanya, "Lu kasih bocoran ya?" Nah, itu. Kagak. Buktinya ada tim-tim yang lain 1 jam nggak kelar. Saya katakan seperti itu. 34 menit 52 detik berhasil memecahkan rekor dunia dan rekor Indonesia. Gitu. Sampai sekarang belum terpecahkan. Ini yang saya maksud di awal sebagai achievement Muri tadi ya. Kalau yang achievement Muri yang pakai virtual reality. Kalau yang ini yang online, yang worldwide competition, yang pakai virtual reality pun juga worldwide competition juga. Belum pecah rekor kalau yang virtual reality, dan itu berhasil. Kami memecahkan rekor Muri sebagai rekoris the first team building training using virtual reality. Wow. Jadi sebelum ada heboh-heboh metaverse, kita sudah dimulai ya. Cuman karena ketahan sama pandemi di sana. Gitu. Oke, kemudian semakin semakin steady setelah itu sampai saat ini sampai juga saat ini semakin banyak dapat trust dari klien-klien yang terus berdatangan ya, dengan blessing banget kami dipercaya klien-klien yang besar. Yang tadi saya sebutkan salah satunya Microsoft Indonesia, World Bank itu sudah 2 kelas sama kami. Ada beberapa bank lagi dan seperti ini kan high tech banget ya. Saya membayangkan sesuatu yang sangat mendapatkan sentuhan IT yang cukup tinggi, advance teknologinya gitu ya. How to prepare the team, the infrastructure gitu. Kalau bicara virtual team building, kami support. Kalau saya sebagai lead facilitator, kalau klien ngeliat, wah cuman Mas Buset doang nih sebagai lead facilitator. Yang belakang banyak Mas. Ada tech support yang menggawangi technical supportnya kalau misalnya ada problem. Kenapa? Karena di Indonesia jujur, masalah virtual team building adalah kita bicara internet kita belum stabil di Indonesia. That's why makanya sangat tergantung sama internet. Jadi kalau ada program virtual team building itu selalu dua kali lebih lama Mas. Kenapa? Jaringan internet. Bener. Kenapa? Karena mati lampu, internet bablas. Jaringan internet minimal itu 10 Mbps kalau mau stabil. Technical support di sana. Jadi lalu juga ada marshal kami atau co-facilitator yang membantu di setiap breakout room. Seperti itu. Jadi benar-benar virtual team building yang mereka nanti bermain secara virtual di Zoom atau di MS Team atau di Webex atau platform meeting lainnya. Oke. Jadi semuanya sudah prepare baik-baik ya. Sudah. Apa kemudian benefit yang bisa didapatkan oleh company corporate gitu ketika
Rest Around the World gitu ya, atau Infinite Loop yang di provide oleh Inspiring kita ini? Masing-masing program itu outcome-nya berbeda-beda. Learning outcome-nya berbeda-beda. Kalau Race Around the World itu kita berbicara mengenai team bonding, engagement, lalu tim dynamic dan creative thinking. Kalau misalkan yang di Infinite Loop itu berbicara mengenai analytical thinking. Jadi program-program kami banyak, Mas. Kalau ada yang leadership itu ada programnya yang peak performance. Lalu ada yang haunted house juga, rumah hantu virtual, Mas. Ada ya? Ada. Rumah hantu virtual. Nah, sahabat Sonora bisa jalan-jalan ke kami punya website, itu banyak banget. That's why makanya kami sebut sebagai Indonesia leading team building provider dan gamification di Indonesia. Karena kami punya program itu banyak banget dan outcome-nya berbeda-beda. Dan ini bisa di-adjust ke kebutuhan? Yes, di-adjust sesuai kebutuhan. Dari mau leadership, dari komunikasi, dari problem solving. Kami juga ada program CSI yang menggunakan virtual reality juga. Itu untuk problem solving. Oke. Tadi yang haunted house juga seperti itu. Iya. Jadi yang haunted house itu rumah hantu secara virtual, tapi nggak kebayang kan, Mas? Tapi jangan mengharapkan di Haunted House program kami mendapatkan kuntilanak, genderuwo dan sebagainya, Mas. Kenapa? Karena Haunted House program itu international program soalnya kami. Jadi hantunya beda? Hantunya beda, Mas. Nenek sihir, werewolf, Dracula, yang lebih keren lah. Jangan ngarepin dapat kuntilanak, pocong. Anda penasaran? Langsung aja klik ya inspiringkita.com ya. Atau di katalisindonesia.id. Instagramnya juga ada. Instagramnya ya. juga ada di @kitatiasa. So dari semua perjalanan ya, it's an amazing journey kalau saya bilang ya, roller coaster up and down-nya tuh luar biasa ceritanya, Mas Budi. Sampai tadi berkaca-kaca, Mas Buset, saya bisa menangkap emosi bahwa Anda dibentuk dari semua perjalanan yang luar biasa ini. Karena mentalnya berkali-kali, dimuntaberin, di PHP-in, di ghosting, di apalagi CLBK-in gitu ya. Aduh, ada orang-orang tertentu di belakang Anda yang kemudian begitu besar perannya. Apa yang ingin Anda sampaikan mungkin? Pasti untuk tim saya. Tim saya, I would say thank you ya untuk tim saya, dalam arti selama pandemi ini kita udah solid karena prinsip kami adalah this is our second home. Inspiring kita is our home. Di sana bagaimana kita harus membuat itu nyaman. Kenapa? Karena kan kita kerja 8 to 5. Ketika kita kerja 8 to 5 dan suasana kantor atau suasana kerja kita itu nggak baik atau nggak kondusif, pada akhirnya stres. 8 to 5 itu kan 8 jam sepertiga waktu hidup kita habiskan di kantor, Mas. That's right. Yeah. So I would like say thank you untuk tim khususnya di sana untuk kerja keras kita sampai kita mendapatkan rekor muri, mendapatkan achievement demi achievement. Ini luar biasa. Jalan masih panjang. Masih panjang. Ini mungkin start ya, baru akan lebih banyak lagi hal-hal yang lebih menantang lainnya di masa depan. Mas Buset, kita akan sapa beberapa viewers dulu nih. Boleh langsung direspon kalau berkenan nih, Mas Buset. Ada di mana? Di YouTube ya? Di YouTube boleh, di Facebook juga banyak ternyata yang sudah ikutan ya. Oke, kita ke YouTube dulu boleh. Ada Ria Melo Official. Pak, gimana sih caranya membangun customer relation terutama dalam menghadapi komplain customer? Gimana sih caranya, your tips and tricks supaya bisa jadi yang juara? Oke, thank you. Ini Kak Ria Melo ya. Yes. Kalau bicara mengenai komplain customer, kita bicara komplain is a gift. Itu dulu mindset yang harus kita pahami. Justru gift ya? Yes, komplain is a gift. Okay. Kadang-kadang kita nggak mau menerima komplain, justru salah. Justru komplain itu adalah hadiah dari customer kepada kita bahwa there is something wrong with your product or with your services. Okay. Justru itu adalah hadiah sebenarnya yang harus kita terima dengan tangan terbuka. Happy kalau terima hadiah. Happy, kan? Yeah. Harusnya happy seperti itu mindset yang harus diterapkan atau dibagikan kepada tim bahwa komplain is a gift di sana. Once you get a complaint, you must be happy. Yes, kenapa? Karena customer masih care sama Anda. Masih care sama sahabat Sonora. Justru kalau misalkan kita nggak pernah dapatkan komplain, kita nggak tahu kita sudah better atau belum. Yes. Dan kita tidak tahu bagaimana cara kita mengimprove untuk lebih baik. Dan ujung-ujungnya kita di dalam comfort zone lagi kan. Betul. Seperti itu. Ya. Jadi tips and tricksnya menurut saya harus dipahami dulu bahwa mindsetnya dulu bahwa complain is a gift. Jangan lupa sekarang orang kalau beli sesuatu review produknya dilihat dulu jadi pertimbangan. Betul. Ya. Hati-hati dengan komplain ya. Betul. Jadi hati-hati. Mindsetnya menarik. It's a gift. It's a gift. Ya, bukan jadi beban ya. Yes. Kemudian juga ada Khofifah Arianti. Kalau evaluasi keuangan cash flow bisnisnya itu lebih baik per minggu, per bulan, per 3 bulan, atau per 6 bulan, atau seperti apa, Pak Buset? Bagaimana cara apa ini terpotong ya? Oke, Kak Khofifah. Kalau di kami di Inspiring kita, kami per minggu, Mas. Per minggu itu yang paling cepat, weekly, atau weekly atau enggak monthly. Kenapa?
Karena kalau per minggu kita bicara kita harus memonitor AR atau account receivable. Klien yang belum bayar, ya kan? Karena kan kadang-kadang lupa atau apa kan kudu dicolekin gitu kan, halo gitu kan di sana. Jadi lebih baik per minggu untuk tergantung daripada bisnisnya ya. Oh iya. Tergantung daripada bisnisnya. Kalau misalkan per 6 bulan atau per 3 bulan, saya tidak menyarankan. Kenapa itu terlampau lama di sana? Karena nanti udah keburu, ini kok cash flow kok gini-gini aja, ternyata masih ada AR yang terpending banyak, udah 3 bulan yang harus TTOP cuma seminggu harus bayar. Udah 3 bulan karena nggak pernah dimonitor. Udah lupa dianya gitu ya. Jadi tergantung bisnisnya, seberapa cepat cash flow-nya tersebut, ya seberapa cepat ya monitornya harus dipercepat, weekly atau monthly. Baik. Nanti kan kita respon juga beberapa dari WhatsApp ya. Kita akan break lagi untuk segmen yang ketiga. Masih punya 1 segmen lagi, jangan kemana-mana. Saya masih bersama Pak Buset yang inspiratif pada siang hari ini. Take action and trust the process. Kunci sukses seorang Buset Budi Setiawan bangun bisnis pelatihan yang sampai saat ini sekarang sudah mulai berkembang ya. Puji Tuhan. Ikut happy saya mendengar ceritanya sukses karena ya tadi gerbongnya banyak ya. Keluarga sekarang sudah aman ya. Aman Mas, masih bisa makan bakmi dan batako. Bapak kok batako. Oke, ini luar biasa sekali sahabat saudara. Terima kasih untuk Anda yang sudah juga merespon, memberikan interaksi kepada kita di sini. Saya boleh teruskan ya? Boleh. Silakan Mas Yudi. Ada Mbak Nenti, selamat siang Mas Yudi dan Pak Budi Setiawan. Apa yang memotivasi seorang untuk berani ambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman? Karena nggak semua orang berani ambil keputusan seperti itu karena faktor memikirkan resikonya. Resiko. Pasti. Jadi faktor resiko itu memang harus dipikirkan. Kenapa? Karena tadi saya katakan di awal juga cenderung saya nekat, tapi nekatnya beralasan. Kenapa? Saya membangun bisnis yang saya sudah punya pengalaman. Saya tidak akan berani membangun bisnis yang saya tidak punya pengalaman sama sekali. Resiko itu saya mencoba mitigasikan di sana. Saya coba minimalisirkan. Kenapa? Ya gerbongnya banyak Mas di sana. Nah kalau kita bicara di sini, bagaimana motivasi seorang untuk berani ambil keputusan untuk keluar dari zona aman? Tanyakan dulu life purpose-nya apa, tujuan hidupnya apa. Karena dari tujuan hidupnya tersebut adalah dia bisa mempunyai passion, dia bisa mempunyai desire untuk achieve that tujuan hidup tersebut. Jadi lebih baik, saya selalu analogikan lebih baik kita run to dibanding run from. Kalau run from adalah gue kalau nggak mengerjakan kayak gini, gue nanti keluarga gue kelaparan. Itu kan kita run from. Tapi kalau kita bicara run to, saya harus bangun bisnis ini supaya keluarga saya bisa baik. Saya ingin meninggalkan legacy. Fokus ke goals ya. Yes. Purpose. Ya kalau run to itu kan kita lari dari sebuah ketakutan. Tapi run to itu kita bicara kita ke goal kita apa, purpose hidup kita apa di sana. Pada saat itu ketika saya membangun ini adalah purpose hidup saya simple sebenarnya. Saya ingin menginspirasi orang. That's why makanya kenapa tagline kami adalah keep inspiring, take action. Inspiring kita nama ini juga ya. Di sana. Jadi bagi saya revenue is a bonus. Tapi goal saya adalah saya mau menginspirasi orang. Bohong kalau saya mengatakan saya nggak butuh revenue, bohong banget lah. We have to earn money for life gitu. Iyalah nggak mungkin. Family. Iya. Bohong banget. Tapi itu bukan jadi tujuan utama. Tujuan utama adalah bagaimana saya menginspirasi orang dengan learning yang lebih inovatif, yang mereka bisa get pembelajarannya dengan cepat dan bisa mengaplikasikannya. Terus dan tetap menginspirasi orang, itu goalsnya seorang Buset ya. Kemudian setelah apa yang dicapai sampai saat ini, what's next after this pandemic ya? Jujur jalan masih panjang bagi saya. Saya grateful untuk saat ini apa yang sudah kami capai itu sudah pasti. Tapi perjalanan masih panjang, kami masih akan terus berinovasi. Dan di bulan depan, Februari dan Maret, kami akan launching 2 program baru. Wow, ini pasti banyak yang nunggu juga nih ya. 2 program baru yang akan kami launching, satu seputar Indonesia. Jadi kami ingin memperkenalkan Indonesia juga ke dunia global. Karena kan kalau orang-orang luar di situ kan kalau ngeliat budaya Indonesia, wow banget kan mereka ngeliat batik, ngeliat tarian dan sebagainya. Dan satu lagi juga program yang masih bersinggungan dengan metaverse. Wow, ini yang lagi ngetrend juga ya. Wah ini menarik karena Indonesia ini jadi presidensi G20. Banyak orang yang pengen tahu Indonesia nih saat ini ya. Dan ini jadi momentumnya yang pas sekali di situ. Ini saya lihat Mas Buset ini orang yang sangat pandai mengambil momentum ya. Pas gitu ya. Dari beberapa momentum tadi ya, meskipun dia jatuh bangun gitu ya.
Wow, ini luar biasa. Baik, sebelum itu kita akan ke penanya lagi. Siapa ini? Berikutnya adalah kan Kasnaria Simarmata. Selamat siang Pak Buset. Mau tanya bagaimana cara membangun personal branding kita dalam berbisnis agar bisnisnya tidak ikut-ikutan dengan orang lain ya. Ini kan training, development itu sudah banyak tadi disampaikan Mas Buset juga. Kemudian apa nih supaya menjadi satu yang different, sebagai diferensiasi, spesialisasi juga penting, right? Oke. Intinya di dalam berbisnis atau personal branding jangan ikut-ikutan. Kita harus melihat hal apa yang genuine dan otentik dari diri kita. Contohnya, ketika saya membangun Inspiring kita, saya kalau misalkan terjun ke bisnis yang red ocean, Inspiring kita is nothing, Pak, Mas. Tapi dengan kami menggandeng Katalis Global yang tadi saya sebutkan, merubah menjadi blue ocean dan itu menjadi otentik, belum ada di Indonesia. And this is the first ya? Yes. Virtual something. Nah, waktu itu kami mengklaim we are the first. Tapi kalau ditanya orang, ini klaim based on apa? Saya bisa aja saya klaim saya paling ganteng dong. Tapi klaim yang terbaik itu adalah orang lain yang mengklaim kan. Exactly. Mas Yudi keren banget loh. Tapi kalau Mas Yudi mengatakan, saya keren banget, saya paling ganteng di Sonora. Klaimnya berdasarkan siapa? Berdasarkan saya. Iya. Ada review berarti. Ada review. That's why makanya ketika kami ajukan ke Muri dan Muri melihat yes, dan verifikasi yes, this is the first team building with virtual reality. Jadi benar-benar ya itu otentiknya kami, itu yang genuine-nya kami, personal brandingnya kami. Dan kalau bicara personal branding ya sudah pastilah main di sosial media. Udah pastilah. Ya, untuk strengthen ya. Pencitraan, Mas. betul ya. Oke, Abdul Budi di Tangerang Tengah. Kondisi yang sekarang ini efek dari pandemi nggak bisa dipungkiri, banyak banget bisnis baru yang hadir dari startup atau bahkan sudah living up, dan banyak banget di balik layarnya adalah wanita. Bagaimana caranya untuk bersaing di situasi seperti ini? Maksudnya banyak banget di balik layarnya adalah wanita gimana ya? Wanita ini siap ya, Pak Abdul Budi ini gimana nih pertanyaannya ya? Laki-laki pada maksudnya yang startup itu adalah pemainnya adalah wanita. Wanita saya pikir sih ya memang sudah mulai banyak kan menduduki posisi-posisi strategis kan di berbagai lembaga, tidak hanya startup sebetulnya ya. Kalau apa ya, wanita, saya sih masih belum memahami sih esensi daripada pertanyaannya. Tapi bagaimana bersaing secara di situasi seperti ini, mau wanita atau pria, menurut saya bring it on. Ya kan? Karena equality. Namanya bisnis kita tidak dibatasi oleh gender. Betul. Meskipun woman is always right katanya. Ya kan, tapi tidak bisa membatasi gender di sana. Gender laki-laki perempuan, when you good you will accelerate gitu kan. Betul. Tergantung dari bukan melihat siapa di owner di balik perusahaan tersebut, tapi bagaimana service dan produk yang Anda tawarkan ke customer, itu yang terpenting menurut saya. Betul. Abdul Budi jadi equal sekarang laki-laki perempuan ya. Ria, selamat siang Pak Buset. Izin bertanya, bagaimana cara kita menciptakan bisnis yang sustainable dan memiliki nilai original maupun originalitas dibandingkan kompetitor yang lain? Bagaimana cara memasarkan bisnis agar tetap berjalan di masa pandemi ini? Nah, ini sama kurang lebih dengan yang tadi tanyakan tentang originalnya tersebut, otentiknya di sana. Dan bagaimana cara memasarkan bisnis agar tetap berjalan di masa pandemi ini, yang paling gampang adalah sosial media. Tapi tidak cukup. Bisnis kami bisa sampai sekarang ini tidak hanya sosial media yang kami mainkan, tapi word of mouth, Mas. Banyak banget klien-klien yang datang kepada kami itu direferensikan oleh yang sudah pernah mengikuti program kami. Itu yang paling powerful. It's the most effective marketing tools ya. Ketika saya sebagai seorang Buset, saya mengatakan, saya pembicara terkenal, saya pasang di sosial media dan sebagainya. Klaimnya berdasarkan siapa? Tapi kalau Mas Yudi mengatakan, lu ke Mas Buset aja, ke Buset aja, orangnya mantep lah, orang inspiratif lah, kan ada referensi dari Mas Yudi, apalagi Mas Yudi orang yang trustworthy gitu kan, pada teman, gue percaya deh sama Mas Yudi referensinya. Jadi lebih baik kembangkan word of mouth dibanding mengembangkan sosial media. Di sosial media perlu juga, tapi tidak yang menjadi prioritas utama. Rekomendasi teman tuh biasanya jujur sih. Jujur dan yang terbaik buat temannya pasti ya. Rekomendasikannya nggak sembarangan gitu. Karena kan kalau misalkan dia rekomendasi jelek, dia kan yang dikejar, Mas.
gimana sih gitu kan. Iya, lu gimana sih Mas? Lu referensi katanya bagus, ternyata memble gitu kan. Oke, Seperti itu. oke. Sosial media menjadi penting, so how to reach out your company, your profile, kontak, sosial media, etc. Oke, kalau misalkan teman-teman bisa ke sosial media kami, ada YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan IG, itu dengan kata kuncinya inspiring kita. Tapi kalau IG-nya itu bisa dengan @kita_tiasa. Jadi kita luar biasa, Tiasa itu dari bahasa Sanskerta tadi. Oke. Tapi semuanya bisa di-search dengan inspiring kita. Dan Babeh Buset ya. Babi pakai H. Oke. Pada siang hari ini, Mas Buset, saya tahu banyak orang yang mendengarkan, termasuk para business owner, para CEO, para pimpinan top eksekutif. Apa yang bisa disampaikan yang saat ini mungkin ada dalam fase-fase yang juga dulu dialami oleh Mas Buset, down, kemudian kena mental, masa-masa sulit, hard situation ya. Apa yang ingin Anda katakan? Jujur saya katakan bahwa pada saat ini kalau dikatakan sukses, bisa yes, bisa tidak. Yes dalam arti tabungan saya sekarang lebih dari 6 bulan. Oke. Kalau bicara indikator suksesnya seperti itu. Oke. Kalau bicara sukses ya, saya juga grateful untuk pencapaian pada saat ini di sana. Tapi saya mencoba untuk memahami bahwa jalan masih panjang. We are still surviving. Ya, kita masih melanjutkan apa yang kami usahakan sekarang, apa yang sudah kami rintis. Dan bagi para business owner atau para pebisnis pemula yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman adalah pertama, start action. Itu yang terpenting. Jangan cuma bermimpi terus. Kadang-kadang wah kita punya impian, yes. Kalau cuma bermimpi terus yang ada hidup di dalam ilusi. Start action itu yang terpenting. Keluar dari comfort zone. Justru dengan ketika saya berlama-lama kemarin itu saya masuk dalam comfort zone justru berbahaya bagi hidup saya. Kenapa? Kita tidak tahu ketika masa pensiun. We don't know. Yeah. Tapi ketika ini kan sekarang kita yang jadi pengemudinya, yang jadi pilotnya di sana. Start action, dan kedua adalah patient and persistent, sabar. Yes. Mau kena mental tetap sabar, tetap fokus with your goal. Karena bagi saya mental justru adalah membuat Anda belajar, membuat sahabat Sonora belajar dan sahabat Sonora berkembang. Seperti anak kecil. Kita semua bisa berjalan bahkan berlari pada saat ini. Masih ingat gak waktu kecil ketika kita our first step masih mengalami jatuh bangun? Betul. Bayangkan kalau misalkan dulu orang tua kita, udah kamu nggak usah belajar jalan lagi deh. Udah nanti kamu luka dan sebagainya. Kita nggak akan bisa berdiri, Mas. Patient and persistent. Start action, patient and persistent, and then trust and enjoy the journey. Ini dia. Nikmati aja. Trust and enjoy the journey. Nikmati aja rasa sakitnya. Oke. Ya, nikmati aja kita bicara rasa sakitnya, lalu ketakutannya seperti naik roller coaster aja. Once kita udah naik roller coaster, kita udah dikunci, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak mungkin ketika berada di tengah, Mas berhenti, gua takut Mas, berhenti, nggak mungkin Mas. Nikmati aja yang ada. Mau teriak ya teriak, mau nangis ya nangis, mau jejeritan, nikmati aja. It's human ya. Badai pasti berlalu. Optimis ya. Dan yang terakhir Mas, doa. Tetap libatkan Tuhan. Itu nggak akan mungkin. Karena ada kekuatan yang lain yang bisa mengubah semuanya. Karena prinsip saya adalah, masih ingat kan ketika saya tadi 3S, stres, semaput, dan juga sesenggukan. Itu doa saya makin kenceng. Kenapa? Karena saya punya prinsip, ketika saya angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan.